saya memutuskan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja informal di Provinsi Jawa Barat. Gojek, kuli bangunan, kuli nyangkul, pemulung, pembantu rumah tangga, dan seluruh komponen lainnya yang dia non ASN, non pengusaha, non TNI, non Polri, non anggota DPR. Untuk mendapat asuransi ketenaga kerjaan. Tujuannya apa? Recovery kalau mereka ngojek jatuh dari motor, kakinya patah, di rumah sakit, dia bisa diobatin dan diganti penghasilannya selama di rumah sakit. Karena ini mencegah kemiskinan baru. Nah, maka dalam sistemnya, Kepala Bapeda saya sampaikan, kan sekarang tuh lagi daftar nih orang dari kabupaten, dari mana-mana. Nanti kerjasama dengan bupati, wali kota. Sistemnya itu harus dimasukin akses terhadap KUR perumahan. Nah, kalau ini dia jaminan asuransi tenaga kerjanya kita dapat, mereka dapat KUR jaminan perumahan, dapat rumah yang murah, maka siklus ya kan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Kenapa? Apa sih yang terjadi di Jawa Barat hari ini? Yang terjadi di Jawa Barat hari ini adalah merubah paradigma anggaran provinsi dari anggaran orkestrasi menjadi anggaran teknokrasi. Anggaran orkestrasi bagaimana? Dulu kebiasaan provinsi hanya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota, dan itu pakai duit dan gede. Hari ini nggak bisa. Kita pelaksana teknis yang harus secara bersama-sama. Maka nomenklatur anggaran dulu yang digital, IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara, dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar, itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal, karena akan menjadi konflik sosial. Maka saya rubah anggarannya. Dirubah bagaimana? Dirubah menjadi pola pembangunan partisipasi. Apa yang paling utama adalah infrastruktur. Anda mau ngomong kemajuan apapun tidak bisa. Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini di mana-mana teriak di media sosial cuma 2. Pak Dede, jalana goreng, Pak Dede. Yang kedua lagi, Pak Dede imahna butut, Pak Dede bocor, Pak Dede. Itu. Nah, kalau seperti itu, maka anggaran dirombak. Nah, apa sih yang terjadi di provinsi kalau tadi melahirkan pertumbuhan, kemudian lapangan kerja terbuka, merubah, Pak. Misalnya begini, dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat, tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. 0. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu, anggaran infrastruktur jalan se-provinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar. Hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam, ditambah di tengah-tengah anggaran kita ini nurun, Pak, dari 37 yang dulu anggaran provinsi hari ini menjadi 31. Saya nggak tahu juga dengan dana transfer daerah yang hanya 600 sekian miliar ini nanti kita berapa, karena penurunannya 24%. Nah, apa kemudian yang berikutnya? Instruksi apa lagi yang saya lakukan? Instruksi saya adalah setiap jalan harus ada drainase, dan drainasenya harus manual. Kenapa saya milih drainase manual dibanding pabrikan? Tujuan saya adalah agar ada kuli bangunan. Tetapi masih ada kelemahan, pemborongnya masih akal-akalan. Akal-akalan di mana? Kuli bangunan punya akses terhadap asuransi, harus mendapat hak, tidak diberikan. Dan saya ancam semuanya, kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah,
Kemudian setelah itu saya katakan lagi, apa yang terjadi lagi? Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh, gitu kan. Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang, tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Lah, tapi kalau saya langsung jeblaknya saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat, dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit dari pembebasan, udahlah, dari izin segala macam, nggak mikirin ini orang digusur mau dikemanain. Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh. Di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer. Dan itu dibiarkan, sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang, saya turunin alat berat, saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat, siapkan dana 40 juta per rumah, kita bangun rumah-rumah mereka, nggak boleh lagi di sini. Maka anggaran bantuan perumahan di provinsi hari ini kan sudah 40 juta. Tetapi di balik itu juga kita harus bicara kearifan. Ini ITB ahlinya. Kearifan bagaimana? Bangun rumah jangan dipaksain. Di Sumedang, di samping kaki bukit dipasang perumahan. Di endak-endak ini rontok. Ini juga nggak boleh sembarangan. Kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawada tutung biritna, sacarana sacaran, lain tepak sejen igel, pasti Pak Kodari tenyaho. Apa itu artinya? Membangun itu harus sesuai dengan karakteristik lingkungan. Tanah, air, udara, mataharinya. Saya ngomong itu yang disebut papat kalimat pancer. Sehingga kalau sudah dibangun itu harus pancer, dia kokoh. Nah, makanya dibagilah piranti, mana rumah untuk daerah pinggir pantai, mana daerah rumah pertengahan, mana rumah pegunungan. Maka di konsep provinsi hari ini kita lagi ngembangin rumah bambu. Di daerah-daerah yang seperti Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan, Bandung Selatan, kemudian daerah Bandung Utara, itu nggak bisa lagi semua dipaksain tembok, semua harus disesuaikan dengan kontur lingkungannya. Untuk apa? Apalagi dengan ancaman Trans Lembang. Kan harus kita pikirkan bencana yang akan ditimbulkan dengan itu.